Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sparkling. Jadi beberapa hari yang lalu ini muncul viral, ada beberapa kota itu mulai mengibarkan bendera nakama, bendera kru topi jerami. Nah, aku akan coba bahas ini. Baru aja aku dapat postingan dari grup. Itu ada postingan yang membahas terkait fenomena berkibarnya bendera One Piece ini. Nah, mungkin akan aku coba bahas di sini ya. Beberapa hari menjelang perayaan 17 Agustus, jagat maya dihebohkan oleh pengibaran sebuah bendera yang tak biasa. Bendera bajak laut dari anime One Piece dengan simbol tengkorak mengenakan topi jerami. Video pengibaran bendera ini viral dan menimbulkan kegaduhan bukan karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena reaksinya yang berlebihan dari sebagian kalangan pejabat. Nah, ini artinya bendera yang berkibar ini tuh mulai menimbulkan perhatian. Jadi kayaknya nanti pejabat-pejabat pemerintahan itu mulai kepo dengan bendera ini. Sebenarnya sih kalau untuk yang tua-tua ya, yang pernah nonton anime One Piece itu harusnya tahu. Kalau dia nontonnya di TV mungkin gambaran tentang One Piece itu cuma kecil ya, singkat aja. Karena nggak semua episode itu ditayangin di TV. Aku pertama kali kenal One Piece itu di RCTI dulu. Kita lanjut ya baca. Nih, beberapa anggota DPR dan MPR bahkan menyebut pengibaran bendera tersebut sebagai provokasi, ancaman terhadap persatuan bangsa. Bahkan ada yang mengkaitkannya dengan tindakan pidana. Reaksi semacam ini mengundang banyak tanya dari publik. Apa yang sebenarnya membuat mereka begitu ketakutan terhadap simbol fiksi? Atau mungkin secara tak sadar bendera tersebut menyentuh sesuatu yang selama ini mereka tutupi. One Piece adalah salah satu anime dan manga paling populer di dunia, karya Eiichiro Oda. Monkey D. Luffy, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Bukan untuk menjarah atau membuat kekacauan, tetapi untuk menjadi orang paling bebas di dunia. Nah, kita kan tahu kan namanya bajak laut itu kan image-nya itu kan jelek kan. Jadi selalu ngerampok, selalu menjarah harta-harta. Ya, mungkin kapal-kapal lainnya atau mungkin di suatu pulau tertentu itu selalu ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan, perampokan, perampasan terhadap harta masyarakat-masyarakat sekitar. Tapi cunya itu ya kelompok Straw Hat Pirates ini, bajak laut topi jerami ini berlayar dari satu pulau ke pulau lain itu menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Itu yang membuat kru topi jerami itu beda daripada kru bajak laut yang lainnya. Menghancurkan tirani dan menyingkap kebusukan dari pemerintahan dunia yang menyembunyikan banyak kejahatan di balik kedok hukum dan keamanan. Jadi wajar saja gitu kan kalau masyarakat Indo gitu atau mungkin para wibu itu relate kan menyambung-nyambungkan, mengkait-kaitkan kondisi pemerintahan hari ini dengan One Piece. Atau mungkin ya memang faktanya ya kezoliman ini tuh sudah mendunia. Jadi mungkin tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga ada. Nah, di sini disampaikan bahwa ya musuh Luffy itu ada justru malah pemerintah dunia sebagai simbol kekuasaan zolim. Musuh utama Luffy bukan bajak laut lain, melainkan kekuatan yang disebut pemerintah dunia, sebuah entitas global yang otoriter dan menindas rakyat demi menjaga kekuasaan elit mereka, yaitu Tenryubito. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, yang menganggap diri mereka itu sebagai Tuhan atau ya ras yang paling unggul. Para Tenryubito memperbudak rakyat, hidup mewah di atas penderitaan manusia, dan dilindungi sepenuhnya oleh pasukan angkatan laut yang menjadi alat represif negara. Inilah sistem yang menjadi musuh nyata kru topi jerami. Mereka datang ke kota-kota tertindas melawan penguasa zolim dan membebaskan rakyat dari penderitaan, meskipun itu membuat mereka menjadi buronan dunia. Jadi para kru topi jerami ini tuh diceritakan bahwa ya mereka tidak takut sama pemerintah dunia. Bagi Luffy gitu, ya membela yang benar itu jauh lebih utama gitu. Menghentikan kezoliman itu adalah sesuatu yang lebih bernilai gitu. Nah, sekarang terkait bendera One Piece, ini simbol perlawanan dan harapan. Artinya kan kalau kita melihat masyarakat zaman sekarang itu mulai mengabarkan itu, mengkait-kaitkan dengan anime kok sama ya gitu kan. Itu artinya masyarakat itu sudah mulai sadar bahwa ada yang nggak beres dengan pemerintahan kita saat ini.
mulai dari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai harapan rakyat. Rakyat itu depresi, kesulitan, kita itu dari sisi ekonomi. Mungkin ya kriminalitas yang merajalela. Nah itu jadi relate. Nah di dalam cerita ketika bendera topi jerami dikibarkan, itu bukan sekedar tanda datangnya bajak laut, tapi lambang perlawanan terhadap tirani. Mereka dikenal bukan karena kejahatan, tapi karena keberanian yang menghadapi penguasa zolim yang ditakuti semua orang. Mereka menjadi harapan bagi yang terjajah, suara bagi yang dibungkam. Jadi adanya kru topi jerami ini suara umat, asik. Suara rakyat itu bisa terwakilkan. Maka ketika bendera One Piece dikibarkan di dunia nyata, tak sedikit orang yang meresponnya dengan semangat dan senyuman. Tapi bagi sebagian elit yang merasa posisinya diganggu, mungkin bendera itu seperti cermin yang menunjukkan sisi kelam kekuasaan mereka sendiri. Mengapa bendera dari dunia fiksi bisa membuat penguasa ketakutan? Nah, ini jawabannya. Apakah karena banyak orang kini merasa bahwa mereka hidup dalam sistem yang mirip dengan pemerintah dunia dalam One Piece? Rakyat semakin menyadari bahwa ada ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan yang tak bisa lagi ditutupi. Bisa jadi simbol-simbol fiksi ini menjadi bahasa alternatif dari rakyat yang tak lagi punya saluran untuk bersuara. Dan ketika simbol itu mulai menyentuh kesadaran massal, penguasa pun panik. Mereka takut rakyat mulai sadar bahwa sistem yang ada perlu diubah. Bukan sekedar berganti orang, tapi berubah secara menyeluruh. Ya, jadi kalau sebagai seorang muslim itu ya, kita harusnya itu punya visinya itu sedunia. Ya Rasulullah SAW itu ingin ya seluruh umat ini senang, bahagia gitu. Nah, jadi memang kaum muslim itu dituntut untuk membahagiakan semua orang. Ya sesusah apapun, walaupun kita tidak bisa menyenangkan semuanya gitu kan. Tapi ya kita itu harusnya itu bervisi seolah-olah kita itu bisa membahagiakan seluruh umat. Ya satu-satunya nggak akan bisa kita bahagiakan itu iblis ya, karena ya sampai akhir dunia dia itu akan selalu ada untuk menggoda manusia. Ya karena dialah pemicu untuk manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, apa yang dilakukan Luffy dan krunya sebenarnya hanya gambaran dari fitrah manusia untuk menolak kezaliman. Tapi jauh sebelum itu, Islam telah hadir sebagai risalah pembebas sejati. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dengan tujuan untuk mengangkat beban dan belenggu dari umat manusia. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 157, dan melepaskan beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan murni kepada Allah semata. Islam melawan tirani, membela kaum tertindas, dan menegakkan keadilan. Nah di sini tuh dituliskan bahwa membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk. Nah ini lucunya itu kenapa bahasanya itu makhluk. Makhluk itu kan ciptaan. Jadi ternyata tidak hanya makhluk, bukan hanya makhluk yang hidup ya, tidak hanya sesuatu yang hidup, tetapi juga apapun yang bersifat ciptaan. Ideologi itu juga ciptaan manusia, ciptaan dari akal manusia. Jangan sampai kita itu menyembah ideologi gitu. Ideologi buatan manusia. Nah, jadi kalau bisa kita itu menyembah sesuatu yang semuanya itu dari ciptaan Allah, dari ciptaan yang menciptakan kita gitu. Karena manusia itu bersifat lemah, bersifat terbatas, sehingga kalau kita itu mengikuti apa perkataan manusia, ya perkataan manusia bisa jadi salah gitu. Dalam surat An-Nisa ayat 75 Allah berfirman, mengapa kamu tidak berperan di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah di antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zolim penduduknya. Artinya di ayat surat An-Nisa ayat 75 ini menggambarkan bahwa ada suatu negeri yang rakyatnya itu tertindas gitu. Keluarga, anak-anak, laki-laki, perempuan itu mereka merasa terzolimi. Ya contohnya di negeri Palestina gitu kan. Hari ini ya pemimpin-pemimpin dunia tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Tinggal bagaimana caranya kita itu bisa membebaskan Palestina. Itu ada caranya. Umat muslim harusnya tahu caranya. Nah, di sini di artikel ini itu ada kisi-kisi bagaimana caranya kita itu
itu bisa mengubah dunia. Dengan cara adalah dakwah. Dalam anime One Piece, kru topi jerami berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan semangat kebebasan dan melawan ketidakadilan. Dalam Islam kita punya tugas yang jauh lebih besar dan mulia, yaitu adalah dakwah. Dakwah adalah jalan untuk membebaskan umat dari kebodohan, kezaliman, dan kemunduran. Tapi bukan hanya dakwah akhlak atau ibadah, melainkan dakwah penerapan Islam secara menyeluruh. Nah, ini nih solusinya, yang mencangkup aspek sosial, ekonomi, hukum, hingga politik. Nah, politik itu diatur dalam Islam ya. Jadi jangan mendowngrade Islam. Jadi seolah Islam itu hanya urusan ibadah sama nikah doang, atau urusan zakat doang, atau haji doang gitu. Enggak, politik pun diatur di dalam Islam. Ekonomi juga diatur dalam Islam. Aspek sosial, interaksi antara manusia satu dengan manusia lain itu diatur dalam Islam. Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece kartun apa ya, Anime ya, anime. ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka, serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Yang harus kita sadari adalah pembebasan sejati tidak cukup dengan semangat atau simbol, tapi harus diwujudkan dengan sistem yang adil. Dan itu adalah Islam itu sendiri, syariatnya itu sendiri. Ketika aturan Allah diterapkan secara utuh, maka keadilan bukan hanya cita-cita, tapi kenyataan yang bisa dirasakan seluruh manusia. Nah, jadi pemerintah yang takut pada bendera fiksi seharusnya merenung, bukan marah. Sebab mungkin rakyat mulai melihat siapa sebenarnya yang menindas mereka. Dan rakyat yang sadar jangan hanya menjadi penonton. Ingat, ini catatan ya, rakyat jangan hanya jadi penonton. Ya, bagi yang tidak tahu segera mencari tahu, bagi yang kurang ilmu segera belajar, bagi yang nggak mau ngaji segera ngaji, dan Al-Qur'annya tolong dibaca lagi. Ya, di up lah, di up, jangan hanya sekedar baca Arabnya doang gitu, tapi terjemahannya mulai dibaca gitu kan. Udah sering kan khatam Arabnya doang gitu, tapi pernah nggak khatam baca terjemahan juga? Poin penting bagi seorang muslim harusnya pede dong gitu kan. Sebagai seorang muslim harusnya pede untuk mendakwahkan Islam, karena hanya dengan sistem Islamlah seluruh bentuk kezoliman bisa dilenyapkan. Percaya, kita butuh sistem yang dibangun di atas wahyu, bukan kepentingan. Mari terus berdakwah bukan dengan kapal bajak laut, tapi dengan kapal dakwah Rasulullah SAW yang takkan pernah tenggelam gitu. Anime tetap anime, tapi ya Islam itu kapal dakwah terbaik. Tapi kalau misalnya Islam ini nyata, sistemnya nyata, bisa diterapkan, dan solusinya pernah diterapkan di zaman kekhilafahan terdahulu. Mungkin itu dulu ya untuk konten dadakan kali ini, dan aku harap ya konten ini bisa membantu teman-teman atau mungkin masyarakat seluruh Nusantara untuk mau sadar, mau bangkit, mau belajar, mau membuka mata, mau melebarkan kupingnya menjadi pendengar yang baik untuk betapa pentingnya kita itu mengkaji Islam. Oke, saya Zunun Sulaiman, sampai ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum. Jadi aku yakin Oda Sensei itu pasti melakukan banyak sekali penelitian praproduksi atau pas produksi. Dia juga akan meneliti. Dalam beberapa kitab-kitab suci itu dikatakan memang nabi terakhir itu adalah sang penghibur. Walau misal ya sang penghiburnya seperti apa ya. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat bahwa ada orang yang terakhir dijanjikan dia akan membawa perubahan besar, dan perubahan besar itu adalah diinisiasi oleh informasi-informasi yang tersimpan di Von Glyph kalau seandainya di One Piece. Berarti yang disembunyikan oleh bapak-bapak yang nggak mau orang-orang dunia berubah ini adalah informasi juga.